Dalam peti kemerdekaan, kami berlayar mencari ilmu dengan semangat yang tak pernah pudar. Ruang kelas bukanlah batas, melainkan awan yang menunggu. Belajar di mana saja adalah hak yang penuh makna. Di bawah bintang-bintang, kami menggali pengetahuan, bebas dari belenggu, penuh dorongan dan harapan. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjelajah, menjadi insan yang mandiri, berpikir luas dan cerah. Merdeka belajar bukan sekadar kata, namun aksi nyata, penuh dengan daya, dengan tekad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yusuyud selaku fasilitator, kemudian Bapak Ganjar Mutakin selaku pengajar praktek program guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Majalengka akan melakukan pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Kami akan mempraktekkan yang terdiri dari pengamat saya sendiri, Ferry Awaludin Malik, asal dari SD Negeri Cilangcang. Kemudian coach saudari Ibu Susi Susanti dari SD Cingambul 3. Kemudian sebagai coachnya yaitu Pak Anwar Sanusi dari SD Sadasari 1. Dalam melaksanakan kegiatan coach ini ada 3 tahapan, yaitu percakapan pra-observasi yang akan saya lakukan dengan Bu Susi selaku coach. Kemudian nanti eh, kegiatan coachnya yaitu Pak Anwar dengan Bu Susi. Lalu yang terakhir yaitu adalah pasca observasi. Nah, untuk yang pertama, ini percakapan pra-observasi, saya akan melakukannya dengan Bu Susi. Assalamualaikum, Bu Susi, Pak Anwar, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kabar. baik. Kumaha sawang sula? Alhamdulillah, Pak Anwar, Bu Susi. Eh, Malam ini kita akan mengadakan kegiatan coaching ya. Nah, sebelum mengadakan kegiatan coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada sesi ini, pada sesi malam ini. Saya di sini bertindak sebagai observer, Bu Susi sebagai coach, Pak Anwar sebagai coachee. Nah, saya berkenaan dengan itu ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini ya, yang akan saya amati. Yang pertama itu pada kegiatan coaching penggunaan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir eh, tanggung jawab. Nah, yang kedua kompetensi yang dimiliki oleh coach. Nah, dari yang kedua ini, kira-kira Ibu Susi itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan terhadap coach gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dalam kegiatan coaching ini adalah present ya Pak, tentang kehadiran penuh, kemudian ingin mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak. Nah, eh, ini kan terdapat 3 kompetensi ya, Bu. Kalau misalkan secara spesifikan, mungkin ada yang namanya skala prioritas gitu ya, Bu. Itu kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu apa lebih kembangkan lagi atau lebih spesifik lagi gitu, Bu?
Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan, yang yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Kenapa? Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, saya akan berusaha menggali segala potensi yang ada pada Koci Bapak untuk menemukan segala solusi yang dihadapi oleh apa ya mendapatkan solusi dari segala permasalahan yang dihadapi oleh Koci itu sendiri Bapak. Oh iya. Jadi dengan pertanyaan berbobot itu mungkin bisa sebagai pemantik ya, atau memberikan motivasi munculnya ide-ide baru, mungkin seperti itu ya Bu. Nah, oke Bu, Ya, betul sekali Bapak. saya akan catat ya, eh, apa? Saya akan catat berarti di sini Ibu itu sebagai coach itu, maaf, Ibu sebagai coach ya, itu mampu memberikan solusi atau ide-ide baru untuk Pak Anwar. Mungkin begitu, Bu. Iya, jadi harapan saya dari pertanyaan yang berbobot itu, saya sebagai coach dapat mengarahkan coachi untuk mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya dan memunculkan ide-ide baru. Betul sekali, Bapak. Oke, selamat Bu. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Susi dan Pak Anwar untuk melakukan kegiatan coaching ya. Baik, Bapak. Terima kasih Baik, atas Pak Per. kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Per atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum, Bu Sus. Gimana kabarnya, Bu Sus? Waalaikumsalam, Pak Anwar. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Anwar hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik juga. Oh iya, Bu. Eh, Bapak sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan. Ini dari raut mukanya kelihatan serius banget nih. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, kalau saya mengganggu waktunya malam ini ya, malam-malam gitu, mengganggu gitu. Ibu, eh, by the way, ngomong-ngomong, Ibu sedang sibuk Kak? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya. Oh enggak, Bapak. Alhamdulillah saya sedang santai malam ini. Eh, Memang ada apa ya, Pak? Ya Bu, eh, saya mau apa ya namanya, mau ngobrol gitu Bu, 10 sampai 15 menit lah. Kebetulan saya sedang bingung, Bu. Mungkin dengan ngobrol dengan Bu Susi itu bisa menemukan sesuatu gitu yang saya dapatkan. Wah, boleh-boleh nih. Bapak pengen ngobrol ya dengan saya. Tapi tadi dibilang apa 10 sampai 15 menit. Mau lama juga nggak apa-apa, Pak. Mangga ya, saya insya Allah terbuka buat Bapak. eh, Siap mendengarkan apa ceritanya atau keluhannya yang ingin Bapak sampaikan. Tapi saya ingin bertanya dulu nih, Pak. Apa sih tujuan Bapak dari obrolan kita kali ini, Pak? eh dari obrolan malam ini ya, pada saat ini mungkin saya ingin mendapatkan ide atau solusi, kemudian saran dan masukan mengenai permasalahan yang ada di kelas saya gitu, Bu. Oh, Bapak ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Memang masalahnya apa ya, Pak? Terus itu lihat kok Bapak bilangnya di kelas 6. Emang sekarang Bapak ngajar di mana? Di SD, Pak? Kebetulan, oh iya di SD Bu. Kebetulan saya mutasi Bu ke SD. Eh, Kalau dulu saya mengajarnya itu kan di SMP ya Bu. Nah sekarang saya ngajar itu di SD ya. Kemudian entah mengapa siswa di SD itu
rasanya itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan, Bu. Jangankan laki-laki dengan perempuan, ya. Perempuan dengan perempuan, kemudian laki dengan laki-laki, ya itu terlihat adanya pemisah gitu saat kegiatan pembelajaran gitu. Kan biasanya saya itu eh, apa namanya belajar itu suka dikelompokkan gitu. Nah, ini ketika KBM berlangsung, itu anak-anak itu enggan untuk berbarengan atau bekerja sama gitu. Itu merasa bingung gitu dengan kondisi tersebut. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Eh, kok bisa seperti itu? Padahal kan biasanya nih kalau anak-anak di tingkatan SD yang saya rasakan mereka cenderung inginnya selalu bersama-sama gitu ya, tapi ini keadaannya berbeda. Apalagi Pak Anwar mungkin dulunya memang di SMP ya, jadi terlihat jelas gitu perbedaannya antara anak SMP dengan anak SD yang cenderung apa-apa bergantung sama gurunya. Dikit-dikit Bu, dikit-dikit Bapak gitu, selalu laporan sama Bapak dan Ibu gurunya gitu. Nah, terkait keadaan itu, saya ingin bertanya lagi nih kepada Bapak, menurut Bapak, idealnya murid-murid di kelas Bapak itu seperti apa ya? eh Kalau menurut saya ya Bu, ideal apa namanya murid-murid di sekolah itu ya khususnya di kelas saya gitu, itu harus saling kerjasama gitu, solidaritas gitu. Jadi mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik gitu. Terutama pada saat tugas kelompok itu mereka itu harus secara aktif bersama-sama kemudian berkolaborasi agar menyelesaikan tugasnya dengan baik gitu. Tentunya ketika kita atau apa namanya ketika kita pembelajaran dengan diskusi, tentunya ada teman yang kan yang namanya siswa itu ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Jadi ketika kita dikelompokkan itu yang cepat bisa membantu yang lambat gitu, Bu. Itu kan eh, apa keadaan di dalam proses pembelajaran, Bapak. Kalau di luar pembelajaran bagaimana, Pak? Kebersamaannya, apakah masih sama gitu? Mereka individualistis nggak mau barengan sama orang lain atau teman-temannya, atau enggak, Pak? Kalau di luar sama, Bu. Mungkin hanya dengan teman apa ya sebangkunya aja gitu. Jadi mereka itu enggan untuk berbarengan. Jadi kemana-mana itu berdua aja gitu. Yang saya perhatikan gitu. Nah, melihat keadaan tersebut nih di kegiatan pembelajaran sama ya, anak-anak nggak mau untuk berbarengan, nggak mau untuk bekerja sama. Ketika di luar pembelajaran juga sama, mereka nggak mau bareng sama orang lain, nggak mau bersosialisasi kalau di kita mah ya. Nah, terkait rencana aksinya nih Pak, ke depannya apa sih yang akan dilakukan oleh Bapak agar murid-murid Bapak itu bisa kompak, bisa mau berkolaborasi, bisa mau bekerja sama, baik itu menyelesaikan tugas maupun di kegiatan di luar pembelajaran seperti itu, Bapak. Coba, kira-kira apa ya, Pak, yang bisa Bapak lakukan? Eh yang yang pertama ya untuk pembelajaran ya, saya akan membuat sebuah RPP atau bukan sebuah ya, semua RPP yang akan menekankan kepada pembelajaran diskusi gitu. Jadi setiap pelajar itu harus diskusi. Kemudian tidak lepas dari RPP itu tersebut, saya akan menyelipkan sebuah motivasi bahwasannya ketika pembelajaran berkelompok itu akan mendapatkan apa namanya sebuah keunggulan gitu. Jadi akan menekankan kepada anak bahwasannya bekerja sama itu sangat penting gitu. Sebagai manusia, manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi butuh orang lain gitu. Kalau misalkan yang teman sebangkunya mati, ya kan butuh orang lain gitu. Gitu. Jadi tidak hanya satu orang gitu.
kemudian dalam penilaian juga saya akan menekankan penilaian yang berbasis kelompok atau bekerja sama. Itu yang pertama ya Bu untuk pembelajaran KBM. Kemudian yang kedua itu untuk kegiatan luar ya atau di luar kegiatan gitu, di luar KBM. Saya akan melaksanakan yang namanya Eskul Pramuka, Bu. Di sana akan dilatih untuk bekerja sama dengan baik gitu. Jadi eh, ada feedback ke anak gitu. Jadi bahwasanya eh, kerjasama itu sangat menguntungkan gitu, sangat bermanfaat buat kita gitu. Jadi tidak semata-mata saya itu melaksanakan pembelajaran secara diskusi, ya secara berkelompok, kemudian melaksanakan kegiatan secara berkelompok di luar pembelajaran, itu sebenarnya ada manfaatnya gitu, menekankan ke anak. Wah, idenya bagus sekali, Bapak. Dari tadi yang disampaikan oleh Bapak terkait apa keadaan yang ideal gitu ya, yang menurut Bapak si anak itu harapannya seperti apa terkait kemampuan mereka dalam bekerja sama. Dari skala 1 sampai 10 nih, di manakah posisi atau keadaan anak-anak Bapak terkait kemampuan mereka dalam bekerja sama? Kira-kira di level berapa nih, Pak? Kalau menurut saya ya posisi yang sekarang ini berada pada skala 5, Bu. Terus yang ingin Bapak raih itu kira-kira posisi berapa? Eh, Kalau posisi yang saya ingin diraih itu posisi 9 ya Bu, yang ingin mendekati kesempurnaan, itu tentunya anak itu memang secara individual mungkin mereka akan bergantung gitu kepada teman gitu. Jadi saya akan menekankan supaya bisa naik di posisi 9. Baik, Bapak. Tadi ya terkait rencana Bapak dengan menyusun RPP yang di dalamnya ada model atau metode pembelajaran diskusi, kemudian dengan adanya kegiatan pramuka ya, Eskul. Nah, selain itu, kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Untuk mencapai tujuan yang saya inginkan ya, mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran, saat pembelajaran penilaian sikap, eh, intinya eh, sebelum KBM berlangsung, saya akan memberikan sebuah motivasi tentang manfaat daripada diskusi atau solidaritas. Kemudian pada saat penilaian, saya akan menekankan penilaian sikap mengenai kerjasama gitu. Dan di akhir kegiatan, saya akan merefleksikan gitu terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Tentunya dengan tiga hal tersebut, si anak dapat tumbuh gitu rasa kerjasamanya, rasa solidaritasnya, bahwasannya kita itu butuh dengan orang lain. Gitu. Wah, luar biasa ya, Bapak. Tadi selain memberikan motivasi nih, itu kan Bapak sudah apa menyusun suatu rencana ya untuk mencapai tujuannya. Dengan memberikan motivasi sebelum apa pembelajaran, saat pembelajaran, terus melakukan refleksi juga. Nah, ini langkah Bapak untuk melaksanakan hal tersebut ya. Kira-kira berapa lama nih, Pak? Atau mau kapan nih dilaksanakannya gitu? Kalau untuk dilaksanakan kapan, saya akan laksanakan mulai dari sekarang ya. Saya kan udah menyusun, nah nyusun RPP-nya, kemudian direalisasikan besok, kemudian mungkin saya membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu untuk ke depan. Saya akan tekankan apa yang saya sudah sampaikan tadi, Bu. Selanjutnya, terkait komitmen Bapak terhadap rencana tersebut bagaimana, Pak? Eh, untuk komitmen ya, Bu. Tadi saya sudah sentil ya. Saya akan membuat RPP.
yang menitik beratkan kepada metode diskusi ya, atau model pembelajaran yang tentunya berdiskusi gitu. Kemudian eh, dengan didukung penilaian yang diutamakan pada sikap yang tadi gitu. Kemudian keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan sebuah motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Kemudian di luar pembelajaran ada yang namanya ya permainan untuk melatih kebersamaan, itu bisa dalam kegiatan eskul, itu baik eskul pramuka, sepak bola, kemudian mengikuti berbagai kegiatan olahraga atau yang lainnya gitu, yang akan Oke, menumbuhkan. terkait rencana Bapak tersebut ya, itu dalam proses pembelajaran dibuatkan RPP, kemudian kegiatan pramuka di ekskulnya, menyusun permainan, ya, iya untuk melatih kebersamaan. Kira-kira dalam merealisasikan hal tersebut, apakah Bapak membutuhkan bantuan orang lain atau teman Bapak gitu di sekolahnya, atau bagaimana? eh, Nanti saya buat sendiri terlebih dahulu, Bu. Lalu minta ditelaah oleh teman sejawat saya, barangkali itu perlu revisi, ya perlu tambahan apa-apa yang kurang. Mungkin saja itu, Bu, untuk sementara gitu. Jadi saya buat sendiri dulu, kemudian nanti minta ditelaah kepada rekan sejawat saya, nanti bisa diperbaiki gitu. Wah, hebat sekali Pak Anwar. Pak Anwar sudah memiliki ide-ide yang sangat brilian sekali ya. Tadi terkait permasalahannya, bisa mencari solusi sendiri terkait apa yang tadi dikeluhkan kepada saya. Kemudian, Bapak dari percakapan tadi, kira-kira apa nih yang sudah didapatkan oleh Bapak? Dari percakapan yang saya dapatkan gitu, dari percakapan saya sama Bu Susi gitu, alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah yang saya alami gitu, terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama ataupun yang belum kompak gitu dalam berdiskusi kelompok gitu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini bisa diimplementasikan di eh, sekolah saya dengan efektif dan efisien. Alhamdulillah, saya senang sekali mendengarnya, Bapak. Bapak dengan komitmen, dengan rencananya yang luar biasa, bisa apa memberikan suatu manfaat ya dari percakapan ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan terkait tadi rencananya, terkait komitmennya, mudah-mudahan bisa membuahkan hasil ya, dan bisa menjadikan solusi dari segala permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Jangan lupa nanti dicatat ya bagaimana proses perkembangannya dari setiap langkah yang Bapak lakukan tadi, dari mulai pembelajarannya atau di luar pembelajaran. Nanti ketika Bapak sudah mendapatkan catatan-catatan dari hasil perkembangannya, nanti bisa ngobrol lagi dengan saya, dan mungkin nanti akan dilakukan apa obrolan atau refleksi berikutnya gitu. Bagaimana cara yang baik, atau mungkin nanti bisa dicarikan lagi cara yang lebih baik lagi dari rencana yang telah Bapak susun saat ini. Baik Bu, terima kasih Ibu sudah meluangkannya dengan solusi dari saya alami, Bu. Mungkin tadi saya di awal 10 sampai 15 menit ya, tetapi dengan asiknya kita ngobrol, waktu tidak terasa ya udah eh ya, mau waktunya Ibu, harusnya Ibu waktunya istirahat, tetapi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Ibu, ya untuk Ibu gitu yang sudah meluangkan waktunya.
sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Mungkin eh, kita cukupkan Bu untuk diskusi kali ini. Nanti kalau misalkan saya ada masalah lagi, saya bisa menghubungi Ibu lagi ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, pokoknya nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan ya untuk menghubungi saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah percaya mengajak ngobrol dengan saya, padahal kan kita juga sama-sama lagi belajar gitu ya, Pak ya. Terima kasih, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih ya untuk kegiatannya. Selanjutnya yaitu proses yang ketiga yaitu eh, apa pasca observasi. Nah, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Susi selaku kos. Assalamualaikum Bu Susi, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam, Pak Fer. Alhamdulillah masih Alhamdulillah. baik. Nah, eh, Ibu tadi sudah melakukan coach dengan Pak Anwar ya. Nah, sebelum menutupnya, mungkin eh, ada beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama itu apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Oke, terkait indikator ketercapaiannya, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya menyampaikan tadi tujuannya, ya, Pak Anwar menyampaikan tujuan dari percakapan kami, kemudian saya juga mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Anwar, kemudian saya menggali bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Anwar terkait permasalahannya, dan saya menggali juga bagaimana bentuk tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Pak Anwar. Dengan alur Tirta tersebut, semua permasalahan dapat ditemukan semua solusinya. Selain itu, ketika proses coaching, saya berusaha untuk tetap hadir ya secara penuh atau present, kemudian saya mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh Koci atau Pak Uci. Saya dengan santai ngobrol seperti dengan teman biasa gitu, curhat dengan santainya, sehingga dengan seperti itu Pak Anwar bisa leluasa menyampaikan segala permasalahannya. Mungkin seperti itu, Bapak. Iya, betul sekali Bu. Eh, Mungkin tugas saya sebagai observer di sini itu adalah mengamati ya, mengamati kegiatan dari coaching ini seperti apa. Nah, memang saya melihat tadi kegiatan coaching yang Ibu jalankan dengan Pak Anwar itu memang sudah berjalan baik, Bu. Kemudian apa? Melalui proses alur Tirta yang emang cukup jelas di sana itu ada tujuannya, kemudian rencana aksinya, lalu identifikasinya ya, kemudian rencana aksinya, dan yang terakhir itu tanggung jawabnya. Ibu sudah eh, menjalankan itu semua, kemudian mampu menggali dari apa permasalahan yang dimiliki atau dihadapi oleh Pak Anwar itu dengan baik. Ya mungkin tadi memang hal itu bisa terjadi karena ibu seolah-olah berjalan apa melakukan kegiatan ini seperti air gitu, yang mengalir sehingga suasana emang menjadi cair gitu. Nah, kemudian Bu, dalam kita melakukan sebuah kegiatan itu kan ya, tadi ada beberapa kompetensi, ada 3 kompetensi. Nah, di sini Bu, ketika Ibu sudah melakukan coaching, walaupun menurut saya itu udah berjalan sesuai Tirta ya. Nah, ada muncul pertanyaan lagi, kira-kira berdasarkan hasil coaching itu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu eh, tingkatkan gitu atau kembangkan gitu?
Oke, terkait itu kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu bagaimana cara memahami itu proses coaching yang sebenarnya gitu Pak dengan apa saya ingat dengan prinsip coachingnya yaitu salah satunya adalah kemitraan, proses kreatif dan memaksimal potensi. Nah, yang belum saya kuasai yaitu memaksimalkan potensinya itu Bapak. Jadi saya belum bisa eh, maksimal gitu ya. Bagaimana cara menggali potensi lebih baik lagi pada seorang coach gitu. Seperti Ya, itu, Bapak. terima kasih ya Bu ya atas jawaban-jawabannya. Kemudian tadi dengan kegiatannya, alhamdulillah berjalan maksimal gitu. Dan semoga apa yang ingin Ibu tingkatkan itu bisa lebih ditingkatkan, khususnya untuk pribadi dan umumnya kita bisa berbagi baik dengan rekan-rekan dengan apa kegiatan coaching ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya. Semoga kita dipertemukan lagi di lain waktu dengan suasana yang lebih baik, yang berbeda, yang benar-benar menjadi Indonesia yang emas dan Indonesia yang maju. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.